Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang boleh berjumpa lagi dengan kehidupan saudara-saudara hari ini Kamis 10 Juli 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita rasakan, kita nikmati di hari ini yang adalah berkat Tuhan. Karena itu, mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang alam kerajaan sorga, Bapa yang adalah pemilik kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami merasa bahwa kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami sungguh nyata Tuhan. Ketika Engkau menjaga kami dalam kehidupan kami, saat kami beristirahat bahkan dalam kami beraktivitas. Dan kami boleh ada dengan tubuh yang sehat dan diberkati dan kami percaya bahwa semuanya itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini lagi kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Memenuhi, mengisi hari kami dengan firman-Mu. Agar supaya hidup kami dikenyangkan lewat firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk dapat kami mengerti, memahami firman yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biar oleh firman-Mu dapat kami praktikkan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang tetap dan terus percaya kepada Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan pembacaan untuk hari ini diambil dalam Roma 15. Roma pasal 15 ayat 9 dan 10. Bunyinya demikian. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Demikian pembacaan kita. Shalom, damai di hati. Tema perenungan kita di hari ini, muliakan Tuhan Allah oleh karena belas kasihan-Nya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, mungkin tidak ada yang membantah bahwa sukacita dan kegembiraan bagi kita adalah ketika kita mendapatkan atau kita diterima dalam suatu kelompok ataupun dalam kehidupan kita dari orang lain. Bukan penolakan. Sebab menerima berjalan seiring dengan pengakuan. Itu yang kita percaya. Sedangkan sebaliknya, penolakan adalah sisi lain daripada mengingkari atau pengingkaran. Paulus sesungguhnya mengingatkan jemaat bahwa mereka diterima karena rahmat-Nya atau kemurahan hati Tuhan Allah. Baik kita sebagai orang Kristen, baik bagi orang Kristen asal Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi, sama-sama diterima dalam karya keselamatan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Itu yang kita percaya. Ayat 9 pasal 15 ini meneruskan apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Paulus, bahwa orang yang bersunat pun diterima oleh Tuhan Allah. Itu kita lihat dalam pelayanan Yesus Kristus. Demikian pula bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi ataupun bukan Israel. Mereka pun diterima oleh karena kemurahan hati Tuhan Allah. Karena itu, Paulus mengajak orang, baik orang Kristen, Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi, dapat bersukacita bersama-sama. Paulus mengutip ayat Perjanjian Lama dalam Ulangan 32 ayat 43. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengajak untuk terus melihat bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan Allah. Namun hanya oleh karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan, kita diterima dan memungkinkan kita untuk memuliakan Tuhan melalui tutur kata kita, bahkan tindakan, perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, ini kesadaran ini penting agar akhirnya mengantar kita untuk dapat menerima orang lain. Sebab sebenarnya status kita di hadapan Tuhan Allah adalah sama, yaitu orang-orang yang berdosa. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan Allah. Tanpa belas kasihannya kita tidak dapat memperoleh kehidupan kekal atau keselamatan. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita, kehidupan kita untuk memuliakan Dia sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang kami sembah dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah. Karena rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, belas kasihan-Mu sungguh kami rasakan dan terus terasa dalam kehidupan kami. Dalam kami melakukan setiap apapun dalam kehidupan kami, pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga. Kami merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kami karena kuasa-Mu Tuhan. Maka inilah kami yang mau datang mendengarkan firman-Mu, dan kiranya apa yang kami dengarkan firman-Mu di hari ini, itu Tuhan dapat menguatkan kami dalam kami melanjutkan setiap kehidupan kami hari ini, esok, bahkan seterusnya. Kami percaya belas kasihan-Mu, kebaikan Tuhan ada dan tetap terus ada dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan apapun dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami bersama dengan kehidupan keluarga. Penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami yang percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami membawa kehidupan kami kepadamu. Ampunilah kami jikalau dalam kehidupan kami dosa sering kami lakukan. Firman-Mu akan tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan akan kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami, membawa kehidupan kami disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami. Kami sangat percaya hanya kepada Engkau, maka inilah doa kami, doa syukur dan permohonan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, ikuti terus channel Jemaat Geni Martapaz Slaten. Dan selamat beraktivitas saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.